السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Maka baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan kita suci umat Islam. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai seorang Muslim, setiap kita hendak membaca Al-Quran memperhatikan adab-adabnya. Maka Nabi SAW bersabda dalam riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Al-Bukhari wa Abu Dawud Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari kitab At-Tauhid. Maka hadirin sekalian, kita sebagai seorang muslim, sebelum kita membaca Al-Quran, adalah penting kita memperhatikan dengan adab-adabnya. Maka para ulama membagi adab membaca Al-Quran ini terbagi dua. Pertama adalah adab lahiriah secara zahir. Yang kedua adab batiniah. Adab lahiriah terbagi, pertama, membacanya dengan penuh rasa hormat, memiliki wudhu dan duduk menghadap kiblat. Sangat dianjurkan dalam keadaan penuh ta'zim, mengagungkan ini adalah kalamullah. Kemudian kita berwudhu dan duduk menghadap kiblat. Yang kedua, tidak membacanya terlalu cepat, tetapi membaca dengan tajwid dan tartil. Tajwid membaguskan bacaannya. Kemudian baca dengan tartil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, menunaikan segala hukum-hukumnya, ahkamnya dan matnya, serta memperbaiki dan membetulkan makhrijul hurufnya. Yang ketiga, berusaha menangis atau pura-pura menangis. Yang keempat, memenuhi ayat azab dan rahmat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Nabi ini apabila jumpa ayat-ayat rahmat, maka Nabi berdoa kepada Allah SWT. Tatkala Nabi berjumpa dengan ayat-ayat azab, maka Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara lirih. Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. Ada keinginan dalam hati ini dilihat orang, maka sebaiknya membaca dengan suara pelan dan tidak membaca dengan suara keras. Tapi kalau untuk syiar, boleh kita membaca dengan suara keras. Sangat diperhatikan. Kita adab juga dengan membaca Al-Quran. Apabila ada saudara kita yang ke dalam sholat, maka kita sirkan, pelankan baca Quran. Maka sholat lebih, baca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama. Yang keenam, membaca dengan suara dan lagu yang bagus, karena banyak hadits yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang bagus. Kita baca dengan suara yang merdu, karena dengan suara yang merdu itu menambah keindahan Al-Quran. Yang kedua, adab batiniah. Pertama, mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi. Betul, hadza kalam Rabbi, ini adalah kalam Rabb kita, ini adalah kalam Allah Ta'ala.
Yang kedua, menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya karena Al-Qur'an adalah kalamnya. Yang ketiga, membersihkan hati dari rasa was-was dan ragu. Yang keempat, membaca dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Baginda Rasulullah SAW pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang baca ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, mereka itu adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Maidah ayat 118. Dan juga ada seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahmatullahi membaca satu ayat dari surah Yasin dan mengulang-ulang hingga tiba waktu subuh. Famtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Quran surah ayat Yasin ayat 59. Yang kelima, hati kita mengenai ayat-ayat yang kita baca. Misalnya, apabila membaca ayat-ayat Rahman, adalah hati kita menggembira dan senang. Sebaliknya, kita membaca ayat Azab, hati kita menjadi rasa takut. Yang keenam, telinga benar-benar ditawajukan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sendiri sedang berfirman kepada kita dan kita sedang mendengarkannya. Tak kalah penting juga mengikhlaskan hati kita, semata-mata kita baca Al-Quran ini karena Allah SWT. Dan juga dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran itu kita membersihkan mulut kita dengan bersiwak atau lainnya, atau kayu siwak ini dengan bisa juga dari kain lain atau garam Abu Al-Kali mengenai penggunaan jari yang kasar. Ada juga pendapat mengatakan ada siwak boleh dengan kain yang kasar atau dengan jari. Kemudian tempatnya kita perhatikan, tempatnya dalam keadaan bersih, ya kan? Ditinggikan. Jangan kita membaca Al-Quran kita letakkan di lantai, atau lebih rendah pula daripada lebih rendah daripada kemaluan kita. Maka Quran kita tinggikan, di atas bantal atau di atas meja, supaya kita ada sifat mengagungkan adab dengan Al-Quran, supaya kita dapat manfaat. Al-Quran ini menjadi syifa, obat bagi hati kita. Al-Quran ini betul-betul menjadi pelipur lara kita, penghilang segala gundah gulana yang ada di dalam hati kita. Kemudian ketika hendak kita membaca Al-Quran, maka dianjurkan kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikianlah yang dikatakan oleh para jumhur ulama. Mengutip dari firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau Muhammad telah hendak membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau hati secara terimanya, apabila engkau telah membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan terkutuk. Maka para ulama nahwu katakan di ayat, fa idza arada qira'atul Quran fasta'id. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mulailah dengan baca a'udzubillah. Maka setelah membaca Al-Quran, karena kadang-kadang dalam Al-Quran itu ayat-ayat itu perlu ada tafsir, supaya kita mengartikan tidak salah kaprah. Kemudian mengawali setiap surah dengan membaca bismillah, kecuali pada surat At-Taubah, surah Baro'ah. Pada setiap surat dianjurkan baca bismillah, kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah. Dan tak kalah penting kali kita membaca Al-Quran itu, kita mentadabbur
mentadabbur ayat-ayat supaya ada kesan di dalam diri kita. Al-Quran ini jadi syifa, jadi obat bagi segala penyakit hati kita. Sehingga Allah firmankan dalam wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Turunkan Al-Quran menjadi syifa, jadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan sangat bagus dengan adab baca Al-Quran diurut, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketika khatam Al-Quran sampai ayat Muflihun baru doa khatmil Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang cinta Al-Quran, orang yang senantiasa berdekatan dan berkawan dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang akan memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Benar hanya datang daripada Allah, itu dari kepada saya, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.